Ini kalau kita lihat jumlah kendaraan di Indonesia itu kan terus naik begitu ya. Menurut Mas Martin sendiri, seberapa besar sih peluang pertumbuhan bisnis bengkel dan juga layanan purna jual gitu atau aftercare-nya gitu, after service? Ya, sebenarnya kalau kita katakan layanan otomotif aftermarket atau layanan purna jual itu memang mempunyai dampak lurus dengan tingkat kepemilikan mobil di Indonesia. Kalau kita lihat makin tahun ini sebenarnya penjualan mobil makin rendah, tapi sebenarnya dampak ke layanan purna jual tidak sesignifikan itu. Karena kenapa? Bukan berarti orang tidak beli mobil tidak perlu melakukan perawatan servis kendaraan. Kalau kita lihat sebenarnya jumlah kendaraan berdasarkan data Korlantas Polri kan udah mencapai 160 juta, mobil sendiri sekitar 19 sampai 20 juta kendaraan. Yang menjadi sebenarnya potensi pasar yang masih cukup besar untuk layanan purna jual. Meskipun tetap pasti ada dampaknya, tapi dampak yang lebih signifikan, less significant. Yang kita bisa lihat seperti tahun 2008 di Amerika ketika Global Financial Crisis pun, otomotif penjualan sebenarnya turun cukup besar, namun otomotif aftermarket hanya turun 2%. Waktu itu, yang dimana waktu itu adalah masa yang sangat kelam di industri tersebut. Jadi kita lihat sebenarnya purna jual sendiri mempunyai market yang lebih resilient meskipun dengan kondisi pasar yang saat ini di otomotif, dan saya lihat sebenarnya ke depannya dengan jumlah kendaraan yang masih ada masih cukup signifikan potensinya. Tapi masalahnya kan daya beli masyarakat ini kan melemah begitu ya. Apakah ada yang memilah-milah gitu ya untuk servisnya gitu, untuk jasa servis sendiri? Ya, jadi memang kalau dikatakan terkait daya beli atau daya beli konsumen saat ini memang sedang ada mengalami penurunan seperti yang di media dikatakan. Otomatis ini terdampak juga dari kita lihat dari average spending customer di perbengkelan. Kalau kita lihat berdasarkan data kita juga yang secara jumlah customer pun tidak ada perubahan, instead ada peningkatan. Namun memang saat ini konsumen terkait average ticket spending atau ketika datang berapa banyak yang mereka melakukan servis itu ada penurunan sekitar 15-20% dari kuartal 1 dibandingkan kuartal 2. Nah itu artinya contoh customer yang sebelumnya melakukan ganti oli mungkin, tune up, service rem, saat ini hanya memilih 1 atau 2 aja yang benar-benar urgent. Nah efeknya otomatis itu berdampak kepada bengkel-bengkel yang mungkin sebelumnya jumlah customer-nya sama, kalau average spending-nya turun, otomatis secara pendapatan pun juga turun dengan cost yang sama. Jadi otomatis ada dampak tantangan yang besar di sana yang saya lihat selama ini gitu. Turunnya spending ini begitu ya, dari Otoklik sendiri bagaimana nih untuk mengatasinya? Jadi kita sendiri itulah mengapa kita ketika membangun bengkel itu kita tidak hanya fokus ke satu segmentasi customer aja, yaitu di retail customer, tapi kita juga ada kerjasama dengan perusahaan maupun juga dengan ATPM yang sedang masuk maupun dari China, dari Vietnam, dari yang lain-lain. Jadi dari situ membantu diversifikasi. Contohnya apa? Memang benar sebagai retail konsumen saat ini mengalami penurunan dari segi daya belinya mereka. Namun untuk sebagai perusahaan fleet contohnya perusahaan rental, perusahaan-perusahaan bank yang mempunyai mobil operasional yang cukup besar. Untuk memastikan operasi tetap berjalan, mobil itu tetap harus dirawat secara baik. Itulah masuk ke dalam bisnis solusi kita terkait fleet management yang kita lakukan, membantu memastikan bisnis kita pun masih bisa bertumbuh. Terakhir, kita juga kerjasama dengan OEM, karena kita lihat saat ini di Indonesia, ini adalah di masa yang sangat menarik. Banyak brand baru masuk, dari itu bagaimana kita membantu mereka dari layanan purna jual, sebagai bengkel resmi menggunakan layanan kita. Jadi itu menjadi kesempatan-kesempatan baru, yang akhirnya membantu menopang penurunan daya beli, dengan aspek-aspek diversifikasi customer lainnya. Nah, terkait dengan bengkel-bengkel resmi dari beberapa merek mobil begitu ya, ini kan sebenarnya juga persaingan bisnis gitu. Kalau misalnya dari Otoklik sendiri bagaimana nih? Bagaimana tuh kerjasamanya, boleh dijelasin juga? Ya, jadi kalau dari kita sendiri sebenarnya kita bengkelnya ada 2 tipe. Satu bengkel yang milik kita sendiri Otoklik, tapi lebih besar sebenarnya kita mempunyai 900-an bengkel di 320-330 kabupaten, ada berbentuk rekanan. Jadi kita kerjasama membantu supply spare part bagi mereka dan memberdayakan mereka untuk bisa dapat akses ke fleet customer maupun brand-brand ATPM yang bisa menjadi bengkel resmi bagi mereka. Jadi dari situ kita kerjasama memastikan mereka follow SLA atau SOP yang kita sudah tetapkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bagi mereka. Jadi dari situ bukannya kita memposisikan kita sebagai kompetitor, tapi kita juga memposisikan kita sebagai membantu atau mendukung mereka agar bisnis mereka pun bisa masih bertumbuh gitu.